Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu dari kelas 07 TPLE 002. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa rangkuman yang saya dapatkan dari materi Padwiston. Baik, kita mulai saja. Pertama, data versus informasi. Di sini data adalah kumpulan fakta mentah yang belum diolah. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lain dari representasi simbolik. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna atau relevansi bagi penerima. Informasi memberikan pemahaman atau penjelasan tentang suatu fenomena atau situasi. Potensi kerugian akibat serangan keamanan yaitu kerugian finansial, ketidaksediaan sumber daya, pencurian dan penyalahgunaan data, hilang kepercayaan, penyalahgunaan sumber daya komputer. Lanjut, implementasi keamanan. Di sini bagi tiga yaitu precaution, maintenance, dan reaction. Di mana precaution ini terdiri dari installing dan maintaining antivirus, installing dan maintaining firewall, gunakan password yang kuat, mendownload dan gunakan aplikasi terpercaya, lakukan antivirus secara berkala, dan update sistem secara berkala. Sedangkan maintenance yaitu membuat backup dari data penting, manajemen malware, pastikan ada proteksi sumber daya komputasi untuk firewall, antivirus, dan lain-lain. Hindari overheating pada CPU, menghapus cache dari browser maupun aplikasi lainnya. Sedangkan reaction yaitu di dalamnya melakukan putus koneksi jaringan komputer, matikan firewall, install ulang sistem aplikasi, dan lain-lain. Lanjut, ancaman dunia internet. Yaitu dari ancaman ini ada tiga ancaman yang sering sering dilakukan di internet ini, yaitu privasi dan kerahasiaan, pencurian identitas, dan pencurian data. Ancaman terkait keamanan jaring sosial yaitu phishing, identity theft, malware, URL spoofing, click checking, dan setflow. Risiko keamanan perangkat mobile yaitu terdiri dari eavesdropping, unauthorized access, theft and loss, unmanaged application, malware, koneksi internet yang tidak terbatas. Sedangkan ancaman keamanan jaringan yaitu terdiri dari permasalahan konfigurasi, evil twin attack, war driver. Apa itu malware? Malware atau perangkat lunak berbahaya adalah istilah yang menggambarkan program atau kode jahat yang merusak sistem. Pemalu berusaha menginvasi, merusak atau menonaktifkan komputer, sistem komputer, jaringan tablet, dan perangkat seluler dengan mengambil sebagian kendali atas operasi perangkat tersebut. Malware berusaha menginvasi, merusak, atau menonaktifkan komputer, sistem komputer, dan lain-lain. Jenis malware yaitu ada 6 virus, salah satunya adalah virus, trojan, worm, spyware, ransomware, dan rootkit. Gejala infeksi malware yaitu sistem melambat, unwatched loop pop-up, sistem crash, matinya antivirus, aktivitas hard drive yang meningkat dan mencurigakan, adanya toolbar atau homepage baru pada browser, aktivitas jaringannya acak, alamat IP masuk daftar hitam. Antivirus. Antivirus adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware dari komputer atau perangkat lainnya. Bagaimana cara kerja antivirus? Yaitu melakukan scanning integrity, checking, analisis heuristik, dan perilaku. Pencegahan dan deteksi malware, yaitu dalam securing operating system, yaitu mengupdate OS secara berkala, menginstal aplikasi original dan antivirus, analisis traffic jaringan dan firewall, dan melakukan manajemen akun. Melakukan data backup dan recovery, yaitu alasan kehilangan data, yaitu salah satunya human error, kesalahan software, malware, malfungsi hardware, atau bencana alam. Jenis backup data yaitu full backup, incremental backup, dan differential backup. Kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan menjadi dasar dari program keamanan informasi organisasi. Standar, prosedur, dan panduan merupakan elemen pendukung dari sebuah kebijakan dan memberikan rincian implementasi yang spesifik dari kebijakan tersebut. Jenis kebijakan terdiri dari 4 yaitu senior management, regulatory, advisory, dan informative. Senior management yaitu pernyataan manajemen tingkat tinggi mengenai tujuan keamanan organisasi, tanggung jawab organisasi dan individu, etika dan keyakinan, serta persyaratan kontrol umum. Regulatory yaitu kebijakan yang sangat rinci dan ringkas, biasanya diamanatkan oleh pemerintah federal, negara bagian, industri, atau persyaratan hukum lainnya. Advisory
Tidak wajib, tetapi sangat disarankan seringkali dengan hukuman atau konsekuensi tertentu jika tidak mematuhinya. Informatif hanya menginformasikan tanpa persyaratan eksplisit untuk kepatuhan, hanya menginformasikan tanpa persyaratan eksplisit untuk kepatuhan. Business Continuity BC. Fokus dari Business Continuity atau BC ini adalah menjaga agar operasi tetap berjalan, sehingga BCP terkadang disebut sebagai Continuity of Operation Planning atau COOP. Sebab penting BCP yaitu untuk mempertahankan operasi bisnis sambil memulihkan diri dari gangguan yang signifikan. Organisasi akan memeriksa prosedur dan daftar periksa mereka untuk memastikan bahwa mereka mengetahui dengan pasti siapa yang bertanggung jawab atas tindakan apa. Tidak peduli berapa kali mereka telah terbang tanpa gagal, pilot akan memeriksa daftar periksa sebelum lepas landas. Seperti itu. Manajemen risiko adalah proses pengambilan keputusan untuk menetapkan kontrol keamanan yang diperlukan, mengimplementasikan kontrol keamanan, memperoleh dan menggunakan perangkat keamanan, serta mempekerjakan personel keamanan. Tujuan utama manajemen risiko yaitu penanganan membuat keputusan yang disengaja tentang risiko-risiko spesifik yang diidentifikasi oleh organisasi. Mengidentifikasi ancaman dan kerentanan, yaitu ada 3: threat, vulnerability, dan aset. Threat yaitu setiap keadaan atau peristiwa yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap aset atau proses organisasi. Vulnerability yaitu ketiadaan atau kelemahan perlindungan atau kontrol dalam aset atau proses. Sedangkan aset yaitu sumber daya, proses, produk, atau sistem yang memiliki nilai bagi suatu organisasi dan oleh karena itu harus dilindungi. Monitoring risiko. Kenapa harus dimonitoring? Karena yaitu untuk menemukan dan menebak risiko baru, menghilangkan risiko yang sudah tidak relevan lagi, menilai tanggapan kita terhadap risiko yang ada. Keamanan aset. Di sini ada aset beberapa aset TIC yaitu seperti server, virtual machine dan container, user endpoint, perangkat mobile, perangkat IoT, perangkat jaringan, sistem operasi, aplikasi, informasi, personel, akun pengguna, dan fasilitas. Hanya dibutuhkan satu sistem atau perangkat yang rentan atau satu akun pengguna untuk memberikan penyerang jalan masuk yang mudah ke dalam sistem informasi. Karena itu kita harus mengamankan aset kita. Siklus hidup data. Manajemen siklus data adalah serangkaian proses dan prosedur yang digunakan untuk melacak semua data dalam sebuah organisasi, baik data tersebut dalam bentuk elektronik maupun kertas. Manajemen data umumnya bergantung pada pusat penyimpanan informasi tentang data dalam organisasi yang bisa kita sebut sebagai katalog data. Keamanan data, inventarisasi terperinci atas informasi yang disimpan dan diproses oleh sebuah organisasi sangat penting agar fungsi keamanan di cyber dapat memenuhi tugas melindungi semua informasi dengan baik. Metode proteksi data yaitu terdiri dari Digital Right Management atau DRM, Data Loss Prevention atau DLP, Cloud Access Security Broker atau CASB, Kriptografi, Access Control, Privasi Control. Arsitektur keamanan. Prinsip dan konsep desain yang terkait dengan arsitektur keamanan yaitu threat modeling, least privilege, device in-depth, security vault, dan lain-lain. Kita akan mencontohkan salah satu yaitu threat modeling, yaitu jenis analisis risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi cacat keamanan dalam tahap desain sistem informasi atau proses bisnis. Kriptografi dari bahasa Yunani kriptos yang berarti tersembunyi dan grafia yang berarti tulisan. Ilmu untuk mengenkripsikan dan mendekripsikan komunikasi agar tidak dapat dimengerti oleh semua orang kecuali penerima yang dituju. Tujuan kriptografi yaitu confidentiality, integrity, dan authentication. Keamanan jaringan dan komunikasi. Di sini ada dua contoh yaitu LAN dan WAN salah satu jaringan dan komunikasi. Di mana LAN ini hanya berfokus pada berfokus dari satu ke satu menggunakan kabel dalam satu wilayah atau ruangan. Sedangkan WAN ini dia tersebar di wide area, jadi area yang sangat luas, mencakup yang sangat luas. Jadi dia bisa mencakup beberapa ruangan atau perusahaan dalam satu daerah tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.